Baik, kembali kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya. Tetangga saya ada yang melahirkan di luar nikah. Saya sering membantu merawat bayinya. Bagaimana hukumnya merawat bayi tersebut? Ada yang bilang jika ada tetangga yang melahirkan di luar nikah, maka akan ada efek sial untuk kita sebagai tetangganya. Mohon penjelasannya Buya agar saya bisa paham. Terima kasih Buya. Jika ada orang, semoga Allah menjaga kita dari zina. Yang pernah kebelesan dalam zina, semoga Allah ampuni. Dan beri kesadaran untuk tobat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing pezina. Jika dalam satu kampung ada seorang pezina, lalu ada anak hasil zina, maka akan menjadi petaka musibah bagi orang satu kampung kalau satu kampung tidak bisa menutup aib. Akan jadi musibah. Karena apa? Semua akan jadi penggunjing. Hati-hati. Maka jika di kampung ada orang yang melakukan kehinaan semacam itu misalnya, maka segera ditolong. Diajari menutup aibnya agar dia tidak putus asa dengan keterpurukannya, bukan malah menjadi naudzubillah menjual diri dan sebagainya. Jadikan dia sadar dia ini. Kalau dia punya rasa malu, tidak akan menyebar penyakit itu kemana-mana. Tapi kalau seorang pezina menjadi tidak punya malu, mungkin tetangganya akan dirusak semua oleh dia. Maka ini pendidikan yang bisa. Ajari bantu dia untuk menutupi aibnya. Adapun masalah anaknya, tidak memperhatikan. Jadi malapetakannya adalah justru di saat kita tidak memperhatikan anak itu. Tidak memperhatikan ibunya, tidak memperhatikan anaknya. Akan jadi malapetaka, betul itu. Tapi kalau kita perhatian, anaknya kita rawat. Dan jangan sampai dia tahu kalau dia lahir daripada anak zina. Supaya mentalnya itu mental yang tabah di kedepan harinya. Jadi ini kesepakatan orang kampung ini. Harus kita tutup. Sehingga nggak ada yang tahu, tetanggamu nggak ada tahu. Karena ini adalah masalah aib. Jadi Anda betul, Anda membantu karena Allah. Kemudian setelah itu, kalau memang di situ khawatir nanti terus ketahuan kali ini Anda menabung, Anda hijrahkan ke tempat lain, Anda sewakan rumah tempat yang jauh sana, biar dia hidup baik di kampung tersebut, apa-apa. Anda baik, tidak masalah. Jadi kalau keyakinan masyarakat gara-gara ada anak begitu lalu petaka, ada enggak? Ada petaka kalau kita membiarkan, tidak menjaga mereka. Kalau akan menjadi malapetaka kalau kita tidak menutup aibnya, kalau kita tidak menjaga anak tersebut akan menjadi malapetaka. Kenapa? Wow, kalau di kampung itu sudah menjadi kebiasaan. Wow, ini anak, sampai ada bahasa di daerah Jawa mana itu, sampai ada gelar anak namanya naudzubillah, disebut dengan anak istilah apa lupa ya. Jadi anak zina itu ketahuan, sak kampung tahu semua. Apa bahasa? Kowar atau jadah ya? Kowar kalau bahasa Jawa. Bagaimana kok orang pada tahu ini bagaimana? Ini yang salah masyarakat satu kampung ini. Ini anak kowar atau anak jadah? Astagfirullah. Kevin, dia nggak punya dosa, ini anak bisa menjadi waliullah kok. Ambil dia, tolong dia, muliakan dia, jangan rendahkan dia. Dia nggak punya kesalahan apa-apa. Ibunya yang salah, itu pun ibunya mungkin sudah tobat kok. Tapi di kampung masih ketahuan di si fulan ini juga ketahuan, naudzubillah. Dan juga mungkin karena kebodohan orang yang pernah berzina, nggak pernah mau ngaji, sudah berzina menyebarkan berita kemana-mana, naudzubillah, nggak tobat. Maka ini perlu kekompakan kita dalam menolong orang-orang ini. Ini bencana besar yaitu kalau kita biarkan. Karena apa? Bencana kalau ada orang begitu kita biarkan. Kenapa? Penyakitnya akan nular. Sehingga orang berzina menjadi biasa. Bahkan sang anak pun menjadi rusak. Sudah, ibu saya begitu ngapain juga saya tahan. Jadi pezina juga pada akhirnya. Makanya akan menjadi rusak kalau kita tidak menjaga mereka. Tapi kalau kita jaga pahalanya, bahkan anak-anak yang tidak punya ayah semacam itu, dia lebih yatim dari anak yatim. Kenapa? Kalau anak yatim masih punya ayah yang meninggal dunia, punya ibu, mungkin ibunya sangat solehah. Tapi anak yang lahir dari perut wanita semacam itu, bisa saja ibunya memang bejat akhlaknya. Sehingga perlu dikasihani dia umat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu, jangan dibiarkan. Ditolong. Nolong maksimal, serius karena Allah gitu. Ini harus menjadi kesepakatan kita yang ada di masyarakat kalau ada semacam itu. Berkompak kita patungan yang ngerti untuk bagaimana selamat pokoknya. Yang penting aman agar negeri ini aman terbebas daripada zina, dari orang zina dan sebagainya. Bukan dihinakan, bukan dicaci, diolok dan seterusnya, bukan. Semoga Allah mengampuni siapapun yang pernah kepleset dalam zina dan menjaga kita semuanya dijauhkan dari zina. Allah mudahkan pintu halal untuk kita dan mencukupkan kita dengan yang halal. Dan semoga Allah menutup mata kita dari melihat aib orang lain dan menjaga lisan kita dari membicarakan kejelekan orang lain. Yang berdosa diampuni dan diberi keinsafan kesadaran.
ahli surga semuanya. Allah alam bisawab.